Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ketentuan Hukum dan Analisis Perbandingan Mazhab tentang Hudud. Video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari. Melalui penjelasan singkat ini, saya berharap isi materi dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Dalam sistem hukum pidana Islam, hudud merupakan salah satu bentuk sanksi yang memiliki kedudukan penting karena dasar hukumnya langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hudud adalah hukuman dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga sifatnya bersifat tetap atau ta'abbudi, tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh manusia. Jenis-jenis hudud meliputi hukuman untuk tindak pidana seperti zina, qadzaf, tuduhan zina tanpa bukti, pencurian, perampokan, minum khamar, pemberontakan, hingga perbuatan murtad menurut sebagian ulama. Dalam prakteknya, penetapan hudud bukanlah perkara mudah. Para ulama menekankan bahwa hukuman ini hanya ditegakkan ketika bukti-bukti terpenuhi secara sangat jelas dan tanpa keraguan atau syubhat. Prinsip kehati-hatian dalam hudud merupakan bentuk perlindungan terhadap hak individu agar tidak terjadi kriminalisasi atau hukuman yang salah. Karena itu, sepanjang sejarah hukum Islam, hudud cenderung jarang ditetapkan secara mutlak, kecuali dalam kondisi bukti yang benar-benar kuat dan tidak terbantahkan. Persoalan hudud juga menarik dikaji karena terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih mengenai standar pembuktiannya, jenis-jenis tindakan yang masuk kategori hudud, serta sejauh mana batasan subhat dapat menggugurkan hukuman. Perbedaan pendekatan antara mazhab yang lebih tekstual dan ketat seperti Syafi'i dan mazhab yang telah mempertimbangkan indikasi kuat, qarinah seperti Maliki, menunjukkan adanya dinamika pemahaman yang kaya dalam tradisi hukum Islam. Di sisi lain, dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, isu hudud sering menjadi perdebatan politik. Sebagian melihat hudud sebagai bentuk keadilan ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat, sementara yang lain mempertanyakan bagaimana penerapan hudud dapat disesuaikan dengan sistem peradilan modern, kondisi sosial, dan prinsip-prinsip HAM. Hal inilah yang menjadikan pembahasan mengenai ketentuan hukum-hukum Islam tentang hudud menjadi semakin relevan dan penting untuk dikaji secara ilmiah, baik dari aspek pengertian, jenis-jenisnya, perbedaan pandangan mazhab, penerapan kasus, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya. Di makalah ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian hudud dalam hukum Islam dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemindahan syariat. 2. Apa saja jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam hudud beserta batasan dan karakteristik masing-masing. 3. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai penerapan hudud termasuk syarat, bukti, serta prinsip adanya subhat dalam penguguran hudud. 4. Bagaimana perbedaan pendapat antara dua mazhab fikih, misalnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, terhadap standar perbuktian dan pelaksanaan hudud. 5. Bagaimana contoh studi kasus penerapan hudud dalam sejarah dan praktik masyarakat Muslim yang dapat menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. 6. Apa saja hikmah yang terkandung dalam penerapan dan pelaksanaan hudud menurut perspektif syariat Islam. Tujuan pembahasan ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian hudud sebagai salah satu kategori hukuman dalam hukum pidana Islam. 2. Menguraikan jenis-jenis hudud secara sistematis berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama. 3. Menganalisis ketentuan hukum penerapan hudud seperti syarat pelaksanaan, alat bukti, dan prinsip subhat yang membatalkan hudud. 4. Membangkitkan dua pandangan mazhab, khususnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, terkait penerapan hudud untuk mengetahui perbedaan metode istinbat dan kehati-hatian mereka. 5. Penyajian studi kasus nyata sebagai ilustrasi dan memahami bagaimana hudud diterapkan dalam kondisi tersebut. 6. Menggali hikmah dan tujuan syariat dari adanya ketentuan hudud, baik dari aspek perlindungan sosial, moral, maupun kemaslahatan umat. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian hudud dan kedudukannya dalam sistem pemidanaan Islam.
Secara etimologis, kata had berarti batas, sekat, atau penghalang. Makna ini mengandung pengertian bahwa hudud berfungsi sebagai batasan tegas yang mencela manusia dari melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab menyatakan bahwa hudud dinamakan demikian karena ia membatasi manusia dari tindakan kejahatan dan kemaksiatan. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan hudud sebagai hukuman pidana yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh syariat. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah mendefinisikan hudud sebagai hukuman yang wajib ditegakkan sebagai hak Allah dan tidak boleh diubah oleh manusia. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa hudud adalah saksi yang telah ditetapkan nas dan tidak terbuka ruang ijtihad dalam menentukan kadarnya. Kedudukan hudud dalam sistem pemindahan Islam sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan umum. Hudud ditempatkan sebagai instrumen penjaga moral masyarakat dan stabilitas sosial. Dalam hierarki hukuman pidana Islam, hudud berada sejajar dengan qisas dan diyat secara ta'zir, namun memiliki karakteristik khusus sebagai hak Allah. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak tergantung pada pemaafan individu, melainkan pada terpenuhnya syarat-syarat hukum. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa tujuan utama hudud bukanlah pembalasan, melainkan pencegahan dan pendidikan moral. Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menyatakan bahwa hudud merupakan bagian dari mekanisme penjagaan maqasid asy-syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan harta. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis tindak pidana hudud dan dalil-dalilnya. Pertama, zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa zina termasuk dosa besar dan merupakan salah satu tindak pidana hudud karena secara langsung merusak keturunan dan tatanan moral masyarakat. Dalam hukum zina terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali derah. Quran surat An-Nur ayat 2. Selain itu, hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan hukum rajam bagi pezina yang telah menikah muhsan seperti dalam kasus Ma'is bin Malik yang seorang perempuan dari Zuhainah. Pembuktian zina ditetapkan sangat ketat, yaitu 1. Kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang adil melihat langsung perbuatan zina. 2. Atau pengakuan pelaku yang dilakukan secara sadar, berulang, dan tanpa paksaan. Contoh penerapan kasus Ma'is bin Malik radhiyallahu anha yang mengaku berzina di hadapan Rasulullah SAW. Nabi tidak langsung menjatuhkan hukuman, bahkan berulang kali menolak pengakuannya dan memastikan kondisi mentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hudud zina ditegakkan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kehormatan manusia. B. Qadzaf. Qadzaf adalah menuduh seorang melakukan zina tanpa menghadirkan bukti yang sah sesuai ketentuan syariat. Qadzaf dikategorikan sebagai hudud karena dapat merusak kehormatan individu dan stabilitas sosial. Dasar hukum qadzaf terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali derah. Quran surat An-Nur ayat 4. Sanksi qadzaf meliputi 1. Hukuman cambuk sebanyak 80 kali. 2. Tidak diterimanya kesaksian pelaku di kemudian hari kecuali bertaubat menurut sebagian ulama. Contoh penerapan: jika seorang menuduh wanita atau pria muslim berzina tanpa membawa 4 saksi, maka ia dikenakan
hudud qadzaf. Meskipun tuduhan tersebut hanya disampaikan secara lisan, ketentuan ini bertujuan mencegah fitnah dan menjaga kehormatan hizf al-ird. Yang ketiga adalah sariqoh atau pencurian. Sariqoh adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang aman tanpa hak. Tidak semua pencurian dikenakan hudud karena syariat menetapkan syarat yang sangat ketat. Dalam hukum syariqoh terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Syarat penerapan hudud pencurian antara lain: 1. Nilai harta mencapai nisab. 2. Harta diambil dari tempat yang aman. 3. Pelaku tidak dalam kondisi darurat seperti kelaparan ekstrim. 4. Harta bukan milik bersama atau negara. Contoh penerapan: pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hukuman potong tangan tidak diterapkan saat terjadi paceklik dan kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terdapat subhat, keraguan atau keadaan darurat, maka hudud tidak ditegakkan. Yang keempat yaitu syurb al-khamr. Syurb al-khamr adalah mengkonsumsi minuman atau zat yang memabukkan dan menghilangkan akal. Islam memandang khamr sebagai sumber berbagai kejahatan karena merusak akal. Dalam hukum syurb al-khamr terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sanksi peminum khamr berdasarkan hadis Nabi SAW adalah cambukan. 1. 40 kali cambukan pada masa Rasulullah SAW. 2. 80 kali cambukan pada masa Umar bin Khattab sebagai ijtihad. Contoh penerapan: seorang yang terbukti meminum khamr melalui pengakuan atau kesaksian, sanksi dikenai hukuman cambuk. Namun apabila terdapat keraguan tentang unsur memabukkan, maka hudud dapat digugurkan. Nomor 5 yaitu hirabah. Salah lagi. Gimana ini? Yang kelima yaitu hirabah. Hirabah adalah kejahatan, perampokan bersenjata atau tindakan kriminal yang menimbulkan rasa takut dan teror di tengah masyarakat. Hirabah dipandang lebih berat daripada pencurian, biasanya karena dampaknya yang luas. Dalam hukum hirabah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari negeri. Quran surat Al-Maidah ayat 33. Hukuman hirabah bersifat berjenjang sesuai tindak kejahatan. Yang pertama yaitu membunuh dan merampok harus dihukum mati. Merampok tanpa membunuh harus dihukum potong tangan dan kaki. Menebar teror tanpa merampok harus dihukum dengan pengasingan. Contoh penerapan: perampokan bersenjata yang menghadang kafilah dagang dan menimbulkan ketakutan di jalan umum termasuk pelaku hirabah. Yang keenam yaitu ridho murtad. Ridho adalah keluar dari Islam secara sadar, sukarela, dan terang-terangan. Mayoritas ulama memasukkan ridho ke dalam hukum karena berkaitan dengan stabilitas agama dan masyarakat muslim. Dalam hukum riddah terdapat dalam hadis Nabi SAW, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari. Namun para ulama mensyaratkan: 1. Pelaku diberi kesempatan bertaubat. 2. Tidak ada unsur paksaan. 3. Dilakukan melalui proses hukum yang sah. Contoh penerapan: seorang yang secara terbuka keluar dari Islam dan mengajak orang lain untuk murtad setelah dinasihati dan diberi kesempatan bertaubat dapat
dikenai hukuman riddah menurut jumhur ulama. C. Ketentuan penerapan hudud, syarat pembuktian, dan prinsip syubhat. Penerapan hudud dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, baik dari sisi subjek hukum perbuatan pidana maupun alat pembuktiannya. Katanya, syarat ini menunjukkan bahwa ketatnya syarat ini menunjukkan bahwa tujuan utama hudud bukanlah semata-mata penghukuman, melainkan penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Dari sisi subjek hukum, pelaku tindak pidana hudud harus berstatus mukallaf, yaitu telah balik, berakal, dan memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, hudud tidak dapat diterapkan kepada anak kecil, orang gila, atau individu yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan terpaksa. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyeratkan bahwa taklif berkaitan erat dengan kemampuan memahami dan memilih secara sadar. Selain itu, perbuatan pidana yang dilakukan harus melakukan unsur-unsur jarimah secara sempurna sebagaimana ditentukan dalam nas syar'i. Dalam kasus pencurian, misalnya harta yang diambil harus mencapai batas nisab, diambil dari tempat penyimpanan yang aman, serta dilakukan tanpa adanya keadaan darurat. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang secara lahiriah menyerupai tindak pidana hudud dapat dilakukan atau dikenai hukuman hudud. Dalam konteks inilah berlaku kaidah fikih yang sangat fundamental dalam hukum pidana Islam, yaitu gugurkan hudud karena adanya unsur keraguan. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila terdapat unsur keraguan dalam niat pelaku, alat bukti atau kondisi yang melingkupi perbuatan pidana, maka hukuman hudud harus digugurkan dan dapat diganti dengan hukuman takzir sesuai kebijakan hakim. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan kehati-hatian dan kasih sayang daripada kekakuan hukum. D. Perbedaan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam hudud. Perbedaan pandangan ini ada antara mazhab fikih dalam masalah hudud merupakan konsekuensi dari perbedaan metode ijtihad dalam memahami nas dan realitas sosial. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, khususnya terkait standar pembuktian dan penggunaan qarinah. Mazhab Maliki cenderung memberikan ruang yang lebih luas terhadap qarinah, indikasi atau bukti tidak langsung. Dalam kasus-kasus tersebut, terutama apabila qarinah tersebut sangat kuat dan mengarah secara jelas pada terjadinya tindak pidana, pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan realitas sosial masyarakat Madinah yang menjadi basis ijtihad Imam Malik. Sebaliknya, mazhab Syafi'i bersikap lebih ketat dengan menolak penggunaan qarinah dalam perkara hudud. Menurut mazhab Syafi'i, hudud hanya dapat ditegakkan berdasarkan alat bukti yang secara eksplisit disebutkan dalam nas, yaitu pengakuan dan kesaksian. Pendekatan ini bertujuan untuk menutup segala kemungkinan kesalahan dan penerapan hukuman yang bersifat tetap dan berat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki dinamika internal yang kaya serta membuka ruang ijtihad bertanggung jawab dan dibingkai nas dan prinsip keadilan. Selanjutnya yaitu studi kasus penerapan hudud dalam sejarah Islam. Sejarah menerapkan hudud pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat ditetapkan secara bijaksana dan manusiawi. Salah satu kasus yang sering dijadikan rujukan adalah pengakuan zina Al-Ma'iz bin Malik radhiyallahu anha. Dalam kasus ini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak semerta-merta menerima pengakuan Ma'iz, melainkan berulang kali menolaknya dan memastikan kondisi mental serta kesadaran pelaku. Sikap Nabi ini menunjukkan bahwa pengakuan dalam perkara hudud harus benar-benar lahir dari kesadaran penuh tanpa tekanan, serta adanya peluang bagi pelaku untuk menarik kembali pengakuannya. Selain itu, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangguhkan hukuman potong tangan pada masa paceklik merupakan contoh nyata penerapan prinsip syubhat dan kemaslahatan. Umar memahami bahwa kondisi sosial dan ekonomi yang darurat dapat menghilangkan unsur kesengajaan dan tindak pidana pencurian, sehingga hudud tidak layak ditetapkan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hudud dalam Islam tidak ditetapkan secara kaku, melainkan selalu mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak sosial. F. Hikmah penerapan dan pelaksanaan hudud. Penetapan hudud dalam syariat Islam mengandung hikmah yang mendalam dan bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Salah satu hikmah utama hudud adalah menjaga 5 tujuan pokok syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, hudud berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan, karena ancaman hukuman yang tegas dapat mencegah individu melakukan pelanggaran berat. Hudud juga berfungsi sebagai penegakan keadilan karena penerapannya didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial. Lebih dari itu, hudud memiliki dimensi pendidikan moral bagi masyarakat dengan menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, hudud tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kekerasan hukum, melainkan sebagai instrumen syariah untuk membangun tatanan sosial yang adil, aman, dan bermartabat. Yang ketiga, yaitu bab ketiga, yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah yang kita bawakan yaitu berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hudud merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana Islam yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Hudud tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi pidana, tetapi juga sebagai instrumen syariah untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana hudud seperti zina, qazaf, sariqah, syurb al-khamr, hirabah, dan riddah menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan, harta, akal, keamanan, dan stabilitas masyarakat. Setiap jenis hudud memiliki ketentuan dalil serta karakteristik tersendiri yang menegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam bersifat sistematis dan terstruktur. Menurut hudud dalam Islam tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, baik dari sisi pelaku perbuatan maupun alat pembuktiannya. Prinsip idra' al-hudud bin asyubahat menegaskan bahwa adanya unsur keraguan menjadi alasan kuat untuk menggugurkan hudud demi menjaga keadilan dan menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Perbedaan pendapat di antara mazhab fikih, khususnya antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam hukum pidana Islam. Perbedaan tersebut tidak meniadakan prinsip dasar hudud, melainkan memperkaya khazanah pemikiran fikih dalam memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan konteks dan kemaslahatan. Praktik penerapan hudud dalam sejarah Islam, baik dari masa Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin, menunjukkan bahwa hudud ditetapkan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Pertimbangan kondisi pelaku dan situasi sosial menjadi bagian penting dalam menegakkan hukum Islam, sehingga tujuan keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hudud dan perspektif syariat Islam bukanlah bentuk kekerasan hukum, melainkan sarana untuk menjaga tujuan utama syariat, menegakkan keadilan, dan membentuk tatanan masyarakat yang aman, bermoral, dan bermartabat.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari makalah kita. Kurang lebihnya dari video ini saya mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan hanyalah milik saya dan syaitan, dan kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.